Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kejadian nyata di hidupmu yang membuat kamu merinding dan terharu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Kejadian nyata di hidupmu yang membuat kamu merinding dan terharu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Kita akan ambil satu lagi. Yep. Ada clock. Ada waktu. Di sini aku melihat ya, beberapa dari kamu itu lagi membutuhkan waktu untuk sendiri, ya. Kamu membutuhkan waktu untuk menyadari bahwasanya hidup yang kamu jalani saat ini itu mau seperti apa gitu loh. Ya, mungkin saja ya saat ini ada sebuah hubungan yang terjalin antara kamu dengan seseorang, tapi hubungan itu sudah terpisah. Namun seseorang itu merindukan kamu. Ini juga membuat kamu merasa terharu gitu loh. Kenapa? Ya mungkin saja di antara kamu dengan itu soulmate. Ada chemistry. Kamu yang merindukan dia, ternyata dia juga merindukan kamu. Karena tiba-tiba saja seseorang ini yang sudah meninggalkan kamu ya menghubungi kamu gitu loh. Mungkin melalui WhatsApp atau melalui IG, atau dia yang stalking kamu dari sosial media. Nah, ada juga kamu mendengar dari seorang teman bahwasanya dia menanyakan tentang kamu dari teman. Kamu juga kaget, kenapa? Kok bisa ya seperti itu? Dulu aku mencintai dia. Dulu aku sayang sama dia. Bahkan aku juga takut kehilangan dia. Itu dulu kamu ya. Tapi setelah kamu berpikir, kamu sadar, waktu merubah semuanya. Kamu tahu, kalau cinta yang sudah menyakitkan, kalau cinta sudah tidak sehat, kalau cinta yang sudah tidak dihargai, ngapain juga aku bertahan? Itu aku pikirkan. Tapi setelah kamu meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu, di situ dia menyadari, ternyata aku masih butuh kamu gitu loh. Itu yang dipikirkan dia. Separation, dia sadness, dia merasa ada kesedihan saat ini, dan dia merindukan kamu, dia thinking about you, dia mikirkan kamu. Tapi antara kamu dengan dia mungkin sudah terpisah, atau mungkin lagi terjeda hubungannya. Atau memang tiba-tiba aja nih, kita nggak ada masalah gitu lah. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja dia hilang kontak. Terus ya mungkin dia seperti menghilang entah kemana di telan bumi gitu ya. Itu membuat kamu ngerasa capek begini terus gitu loh. Ya kalau saat dia membutuhkan kamu, dia datang. Nah itu yang membuat kamu berpikir untuk memutuskan ya, mengambil keputusan besar ini untuk diri kamu, di mana kamu sudah tidak ingin lagi diperlakukan seperti itu. Ya, dan pada akhirnya kamu ya meninggalkan dia. Ternyata setelah kamu meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu, disitulah dia sadar. Sadar kalau kita itu ternyata soulmate ya. Mungkin dia itu begitu merindukan kamu, dia mencintai kamu, dia sayang sama kamu, dan dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Karena hanya kamu yang bisa memahami diri dia. Itu, ada soul connection. Ya, seperti dia itu terikat kontrak dengan kamu. Kontraknya seperti apa? Aku itu kayak
kesepian gitu loh. Walaupun mungkin di sekitar dia itu banyak temannya atau banyak orang-orang ya yang menyukai dia, bahkan yang mencintai dia, tapi dia merasa nggak nyaman. Itu mungkin dirasakan karena dia ngerasa kita itu punya soul connection. Aku punya soul connection itu dengan kamu, soul connection with you gitu loh. Dan yang tidak ada orang yang mungkin bisa membuat aku senyaman bersama dengan kamu. Itu yang dipikirkan dia. Ya. Di sini dia merasa, aku yakin hubungan kita pasti akan baik-baik saja. Ada the thought and loss, clarity, trust, ya, reparation, solidaritas. Mungkin ada satu kebenaran nantinya. Seolah-olah hubungan kamu itu akan dijaga, dilindungi oleh semesta. Karena dia ngerasa, karena dia yakin, intuisinya yakin kalau hubungan kita akan baik-baik saja ke depannya. Ya mungkin saja ini adalah cobaan buat kita gitu loh. Atau ini adalah tantangan buat kita. Mungkin kita disarankan untuk introspeksi diri. Mungkin khususnya untuk dia ya. Dia supaya bisa introspeksi diri. Ya. Karena hubungan yang sudah lama terjalin ini ya akhirnya sia-sia begitu saja. Hanya dengan ulah dia yang seperti itu. Emang sebenarnya sepele ya, sepele sekali. Dia pergi tanpa pesan, terus nanti dia balik lagi. Walaupun mungkin dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh, tapi itu kan seolah-olah tidak menghargai hubungan. Itu yang membuat kamu merasa ya sangat tidak dihargai oleh pasangan sendiri gitu. Ya. Nah, mungkin saja di sini ada beberapa dari kamu ataupun dia merasa cemburu gitu. Ya, mungkin saja hubungan ini membuat aku frustasi gitu. Karena beberapa dari kamu ataupun dia itu banyak yang menyukai. Bahkan kamu mungkin jadi pusat perhatian. Banyak orang yang ingin mendekat ke kamu. Di situ dia ngerasa begitu sangat tersaingi dan dia bahkan merasa cemburu gitu. Kamu dekat dengan si ini, si itu. Apalagi dekat sama lawan jenis. Dia ngerasa aja seolah-olah dia tidak diperhatiin. Seolah-olah dia itu jadi yang kedua atau yang ketiga gitu loh. Itu ya. Ini ada started in the bed, heartbreak, pain, separation. Ini juga hancur, hatinya hancur karena hubungan yang memang sudah ditinggalkan ini. Oke. Di sini dia berharap ada perubahan, ada change, heal. Dia mungkin berharap bisa sembuh dari semua ini. Dia berharap ada suatu hal yang terjadi yang bisa membuat semuanya berubah. Itu yang diinginkan dia. Kita akan coba lihat lagi di sini. Oke. Kita akan ambil aja. Aku merasa ada karma yang harus aku jalani. Semoga ini cepat berlalu. Ini bisa saja kamu atau dia ya. Di mana mungkin saat dia ditinggalkan atau meninggalkan kamu, dia merasa hidupnya itu kacau. Banyak orang-orang yang datang dan pergi sesuka hati. Itu yang dia rasakan ya. Jadi dia beranggapan, dia mikir, oh jangan-jangan ini karma gitu loh. Setelah aku sudah menyakiti kamu, setelah aku sudah mengabaikan kamu ya. Dan sekarang aku ngerasain hal yang sama gitu. Ya, itu yang dipikirkan dia. Suaramu membuat aku merasa tersiksa, menahan rindu terhadapmu. Ini tadi missing you, ya, separation, dia thinking about you. Karena benar-benar dia merasa tersiksa, menahan rasa rindu. Dia ingin ketemu, mungkin saja dia ingin memeluk kamu, membelai kamu, ya. Dia butuh kasih sayang sama kamu, butuh kasih sayang kamu ya, atau butuh perhatian kamu di sini. Ya, oke. Banyak hal ya di sini yang terbaca. Aku menjadi sensitif karena pernah dilukai. Nah, mungkin saja ya, seseorang ini dulunya punya trauma di masa lalu. Sehingga mungkin membuat dia sedikit cuek sama kamu. Tapi ya namanya kita manusia ya, apalagi punya hubungan asmara. Kalau kita dicuekin, kita diabaikan, kita kan ngerasa kayak tidak dibutuhkan ya begitu. Makanya kamu memilih untuk mungkin saling meninggalkan dulu, biar introspeksi diri, biar kita tahu salahnya di mana gitu. Jadi ternyata dia itu menjadi seperti itu karena
punya masa lalu yang ya mungkin trauma, dia sering ditinggalkan, dia sering disakiti. Mungkin dulunya dia itu begitu cinta sama pasangannya, tahu-tahu ya pasangannya meninggalkan dia. Makanya saat ini, saat menjalin hubungan dengan kamu, dia seperti tidak terlalu memikirkan. Kenapa? Karena takut disakiti lagi. Sementara ya mungkin dia juga mencintai kamu, tapi dia berusaha untuk tidak bucin gitu ya. Itu yang terbaca. Oke? Kita ambil satu lagi. Melewati jalan yang berliku. Tanpa kamu, dia melewati jalan yang berliku. Sulit gitu ya. Ternyata ya, mau tidak mau kalau kita cinta ya katakan sajalah. Apalagi seseorang yang ini jika kamu ya yang melewati ataupun merasakan case-nya seperti ini, kalau kamu punya masa lalu yang begitu membuat kamu trauma, terus kamu memiliki seseorang yang kamu cintai, tapi kamu harus cuek karena takut dikecewakan. Sekarang coba pikirkan, ya biasa aja. Intinya jangan terlalu cuek gitu loh. Dan kamu juga bisa mengatakan kepada pasangan kamu, jujur, katakan yang sebenarnya. Kalau aku itu punya masa lalu ya begini ya begitu. Jadi aku takut. Namun pengertian dari kamu kalau aku memang seperti ini. Karena aku tidak ingin nantinya aku kecewa lagi. Nah, mungkin dengan kita berkata jujur, dia akan memahami harus seperti apa memahami kamu begitu. Ya, itu yang terpenting. Saling mengungkapkan apa yang kita rasakan ya, walaupun itu terkadang menyakitkan ya nggak apa-apa. Oke? Aku tahu sudah melampaui batasan aku sebagai orang yang mencintai kamu. Nah, ini juga. Ini membuat kamu terharu sekali. Ternyata dia punya alasan bersikap seperti itu. Dia punya alasan ya. Ternyata dia begitu cinta sama kamu, tapi dia tahu dia salah. Sudah berlaku seperti itu ke kamu, mengabaikan kamu dan lain sebagainya. Oke? Kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Oke. Apakah yang akan terbaca? Ya, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Leo. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi, aku melihat dari kartu Nine of Cups. Ini ada gambaran sebuah kepercayaan diri. Seseorang ini mulai muncul. Mungkinkah ya kejadian yang kamu lalui ini membuat kamu merasa percaya diri, yakin bahwasanya ya kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan yang selama ini kamu harapkan. Ya. Tentunya mungkin dengan usaha yang kamu lakukan. Aku melihat di sini ada act of integrity. Suatu ketekunan diri kamu ya. Ini bisa saja kamu atau dia ya, bisa vice versa. Ada usaha yang dilakukan ataupun kamu dalam menjalin satu hubungan ataupun dalam hal pekerjaan. Karena di sini beberapa dari kamu saat kamu sudah mulai memperbaiki hidup ya, memperbaiki asmara, di situ masalah keuangan akan mulai membaik. Karena di sini ada Five of Pentacles. Saat kamu merasa kecewa, disakiti, dikhianati, itu berefek kepada finansialnya kamu. Karena kamu mulai tidak bergairah, kamu mulai uring-uringan, kamu mulai merasa ya semuanya itu sulit untuk kamu kerjakan. Sehingga berefek kepada pekerjaan kamu yang akhirnya stuck gitu ya. Nah, namun akhirnya kamu sadar, mulai percaya diri lagi, mulai bangkit lagi, mulai ada ketekunan ya. Dan kamu juga mulai berserah diri dari High Priestess. Kamu lebih meningkatkan spiritual,
Agar apa? Agar kamu benar-benar bisa merubah keadaan kamu saat ini. Ya. Ya kenapa? Ada seseorang itu yang benar-benar kayak ya tidak bisa membuat kamu bahagia. Dia hanya bisa membuat kamu kecewa. Dia bisa hanya membuat kamu menangis gitu ya. Ya. Apalagi mungkin seseorang ini yang penuh dengan teka-teki. Dia menyimpan sebuah rahasia yang besar mungkin dari kamu. Ya. Tapi di situ kamu juga berpikir untuk bisa stabil aja hidupnya. Karena seseorang yang dekat dengan kamu ini, yang kau pikirkan ya tadi, yang kau katakan juga di mana kamu sudah meninggalkan dia karena salah satunya ini juga. Dia yang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya mungkin saja dia sudah punya pasangan, atau dia menghadirkan orang ketiga, atau bahkan dia ada yang sudah nikah siri gitu ya. Itu membuat kamu merasa, ya mungkin merasa capek menghadapi hubungan seperti ini. Ya namun, kamu akan benar-benar bersinar kembali. Nah, dengan bersinarnya kamulah yang aku katakan tadi, dia akan kembali ke kamu. Dia akan melihat kamu adalah orang terbaik, padahal mungkin dia sudah menghadirkan orang ketiga atau bahkan dia sudah menikah siri. Ternyata pernikahan siri itu membuat dia makin menderita, merindukan kamu, ya, membutuhkan kamu, ya. Karena apa yang dia dapatkan dari seseorang yang mungkin menjadi penghalang bagi kamu dengan dia, itu tidak ya tidak ada gitu loh. Tidak ada didapatkan kebahagiaan ataupun yang lainnya. Tapi yang didapatkan semua itu dari kamu, kebahagiaan, kenyamanan dan lain sebagainya. Itu semua dari kamu, ya. Nah, itu yang aku lihat. Oke, nah kejadian ini membuat kamu merasa kayak merinding, kok bisa begini ya? Percintaan aku, kehidupan aku ya. Semoga aja semuanya akan mulai membaik. Oke, Scorpio, inilah yang terbaca. Apapun yang bisa aku bacakan di sini bisa membuat kamu menemukan pesan-pesan positif ya, agar kamu bisa lebih positif juga menjalankan kehidupan ini. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.